kenapa masa Anies Baswedan selalu besar di lapangan, selalu kalah di survei. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sesuai dengan kenyataan, atau ini politik media saja, atau ini sebuah permainan untuk menjatuhkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebuah berita yang menarik, masa Anies Baswedan besar di lapangan, besar secara real, tapi selalu kalah di survei. Ayo kita baca di beberapa media apakah betul itu yang terjadi, atau jawaban dari tim Mas Anies atau Mas Anies sendiri itu hanya alibi. Atau pertama kita baca di CNN Indonesia. Kenapa masa Anies Imin membludak di lapangan tapi anjlok di survei? Oh, ini kemungkinan nanti yang akan kita baca. Tapi kita coba bandingkan dengan yang ada di Detik. Caimin bicara soal menteri siap jadi korban. Saya mengalami, ini menjadi tema yang tersendiri. Dan kalau di CNBC, tim Anies Imin tak mau RI bernasib seperti Cina India. Kalian pilih yang mana? Ya, oke, kita pilih yang pertama saja. Kenapa masa Anies Imin membludak lapangan tapi anjlok di survei? Ini judulnya analisis di CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang juga bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Muhaimin Iskandar, Caimin melontarkan guyon soal jumlah masa pendukungnya bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang kerap dituding sedikit. Saat menghadiri jalan sehat di kawasan Grand Depok City, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu lalu, Muhaimin menganggap ribuan orang yang menghadiri acara tersebut tak bisa dibilang kecil. Orang bilang Amin kecil, loh kok sebanyak ini? Ujar Muhaimin sembari tertawa diiringi tepuk tangan dari ribuan pendukung. Muhaimin mengklaim masa yang banyak mendukung pasangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar itu tidak hanya disaksikan di Depok saja, melainkan juga di seluruh Indonesia. Dalam agenda yang sama, Anies turut menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi pada Pilpres 2024 nanti. Kita tahu tantangannya besar. Kalau di angka elektabilitas dikatakan rendah, biarkan itu di atas kertas, kata Anies dalam sambutannya. Kepada mereka yang memiliki kekurangan material, kita akan menunjukkan tidak ada rupiah yang menggantikan semangat yang kita miliki. Ungkapan tersebut disampaikan Muhaimin dan Anies di tengah kondisi hasil survei sejumlah lembaga survei yang selalu menempati pasangan Amin di posisi paling bawah. Berdasarkan survei lembaga survei LSI 16-18 Oktober 2023, elektabilitas pasangan Amin berada di angka 19,6%. Sementara itu elektabilitas kubu lawan Ganjar Mahfud itu adalah 26,1%. Di atasnya, coba bayangkan, 19 dengan 26 itu selisih 7%. Dan Prabowo Subianto Gibran 35,9%, 18,3% di atas tidak memberikan, 18,3% tidak memberikan jawaban. Jadi Pak Prabowo itu 16% di atasnya Mas Anies elektabilitasnya, kata LSI ini. Survei tersebut melibatkan 1.229 responden dengan margin error survei 2,9%. Sebelumnya survei LSI 4-12 Desember juga hampir sama mengatakan begitu, meskipun ada varian yang berbeda. Selanjutnya, survei Hanya Potret, Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus dosen ilmu politik UI,
Aditya Perdana mengatakan, survei hanya memotret dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa dibandingkan dengan realitas di lapangan, apalagi berbeda hari dan waktu. Yang benar wajar fakta lapangan berbeda dengan yang terjadi. Anies Imin bayangi Prabowo Gibran. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasa mengatakan, setiap survei dilakukan secara menyebar sehingga bisa saja hasilnya tidak tampak. Perkumpulan besar ia menyoroti dua cara memahami survei. Pecinta masa depan tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi dalam pemberitaan, meskipun ini mungkin beritanya analisa ya. Kenapa Mas Anies ingin membludak di lapangan tapi anjlok di survei? Kalian pada posisi yang mana? Apakah sepakat dengan judul ini? Atau mungkin sebaliknya? Kalau saya sih, menurut analisis saya, pertama, bahwa survei itu serius. Survei itu adalah sebuah metodologi bagaimana melakukan, kalau dalam politik maksudnya pemilu, itu mengetahui bagaimana jumlah misalkan terkait elektabilitas, popularitas, dan lain sebagainya. Survei itu bukan abal-abal, bukan yang tidak serius, tapi ini serius, sebuah ilmu metodologi bagaimana melihat elektabilitas, popularitas dan lain-lainnya berdasarkan sains. Jadi ini kalau menurut saya, ketika ada lembaga survei yang mempublikasikan, itu harus berani mengatakan bahwa yang dilakukan, yang dipublikasi itu benar. Jangan sampai ini abal-abal. Karena kalau abal-abal menjadi black, maksudnya catatan hitam terhadap lembaga survei. Apalagi survei dilakukan oleh sebuah lembaga yang dia dipesan oleh seseorang ataupun lembaga. Ini membahayakan. Sehingga perlu dibedakan antara survei yang betul-betul survei ataupun survei yang by order. Kalau ini dipertemukan di lapangan, sulit bertemu karena satunya demi kebenaran sains, satunya demi kepentingan uang. Wah, ini membahayakan. Jadi ketika ada berbagai survei dan kemudian ada 10 survei, ada yang berbeda, menurut saya itu perlu menjadi hati-hati. Meskipun yang disampaikan tadi benar bahwa survei itu potret selama tahapan survei yang ada. Berganti hari bisa berubah, ataupun berganti suasana juga bisa berubah hasilnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kedua, Mas Anies selalu memprotes pada posisi bahwa survei itu adalah potret, tetapi kita tidak boleh percaya terhadap survei tersebut. Sebagai alat untuk memotivasi diri dan massa, it's okay. Dan sebagai alasan untuk evolusi, itu yang perlu diantisipasi. Bahwa Mas Anies Baswedan pada waktu pilkada Pilgub DKI itu memang juga sama disampaikan oleh banyak lembaga survei yang selalu kalah dengan Ahok pada waktu itu. Bahkan dengan AHY pun kalah. Jadi posisi Anies dari Ahok dan AHY dan Anies itu posisi Anies paling belakang, paling bawah. Tapi apa yang terjadi ketika kontestasi yang sebenarnya Anies Baswedan menang? Meskipun semua lembaga survei mengatakan kalah. Ini persis pada waktu Pilgub DKI 2012-13 ketika Pak Jokowi berhadapan dengan Fauzi Bowo, Foki, incumbent pada waktu itu. Semua lembaga survei mempublikasikan lewat berbagai media bahwa Fauzi Bowo posisi atas, menang dalam survei. Tapi faktanya pada waktu hari H pemilu, Jokowi menang. Hal ini semua pasti kaget, kok bisa? Ya, itu yang terjadi. Bahwa keberadaan survei itu hasilnya
merupakan potret itu iya, tetapi bahwa tidak boleh lengah karena semua bisa berubah. Kemudian yang ketiga, kenapa Mas Anies ingin membludak di lapangan tapi anjlok di survei? Ya memang ini merupakan catatan bagi siapapun capresnya ya. Capres itu kan ada 3 sekarang ini daftar, Mas Anies sama Mas Caimin, kemudian Pak Prabowo sama Mas Gibran, Mas Ganjar sama Prof Mahfud. Ini orang-orang hebat semuanya, bukan kaleng-kaleng. Kalau dihubungkan dengan survei dan ada yang membludak dan ada yang anjlok, itu menurut saya normal. Tapi keberadaan angka-angka itu merupakan sesaat dan tidak diperbolehkan untuk mempolitikingnya, supaya dalam proses menuju pemilu itu tidak terhalang-halangi oleh apa yang dilakukan itu sendiri. Maksudnya kebayang-bayang terhadap kekalahan survei itu malah membahayakan. Lebih baik pede saja. Cinta masa menunggu itu kan lawan tidak dilakukan. Sehingga dalam obrolan malam hari ini teman-teman memandang survei itu adalah berdasarkan scientific, bukan berdasarkan orderan. Kalau berdasarkan scientific, maka bebas dari ancaman atau bebas dari bayang-bayang kekalahan. Karena kalau tidak, sampai tidur pun seperti dikejar oleh bayang-bayang tadi, bayang-bayang kekalahan atau bayang-bayang lainnya. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, Mas Ganjar, Prof Mahfud pun juga perlu hati-hati dengan lembaga survei, tetapi tidak boleh mengingkari, maksudnya tidak boleh mengabaikan bahwa mereka itu lembaga survei itu tetap menjadi sesuatu untuk pengembangan lembaga. Kenapa Mas Anies ingin membludak di lapangan tapi anjlok di survei? Menurut analisa yang ketiga, bahwa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang pada waktu itu Mas Anies sama Mas atau Caimin bisa mendatangkan di camp konstituennya, sehingga mereka berdatangan pada waktu jalan-jalan ataupun kegiatan lainnya. Tetapi mungkin sebaliknya, sehingga survei merupakan catatan yang perlu disenangi oleh siapapun, lebih khusus 3 pasangan capres. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sudah saatnya kebenaran itu hadir dalam proses pemilu, tidak hanya manipulasi saja, apalagi intrik untuk menjatuhkan. 3 capres menurut saya ini adalah orang-orang hebat. Mereka kalau berkolaborasi, negeri ini luar biasa. Tapi mungkinkah itu terjadi, kolaborasi antara 3 bakal capres ini? Memang sulit, karena mereka ada orang di belakang. Itu pertama. Orang-orang di belakang itu semuanya pengen mendapatkan kue kekuasaan. Meskipun sebetulnya pada posisi ini adalah sebuah prestasi yang ditampilkan oleh tokoh capres, cawapres, itu menjadi modal sosial awal bagaimana meyakinkan, mempengaruhi pemilih, sehingga hal ini tidak membuat takut siapapun, apakah Mas Anies, Caimin,
Mas Ganjar Prof Mahfud ataupun Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ya kita bisa mengutak-atik terkait dengan survei. Kita tetap harus menghormati metode ilmiah ini, tetapi di sisi yang lain perlu super hati-hati kalau ada yang memainkan, apalagi di situ penuh dengan order yang mungkin para pemain ataupun para pendukung. Semoga bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita bersama bahwa yang di lapangan terkadang berbeda dengan yang ada di catatan. Meskipun semuanya nanti kita ikuti prosesnya, siapa sebetulnya yang dipercaya oleh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.